Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Baladang Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara penggunaan beserta manfaat dari kapur dolomit. Sebelumnya sobat tani lihat semua, ini tanaman cabai saya sudah berumur kurang lebih 80 hari setelah pindah tanam. Alasannya kenapa saya memberikan kapur dolomit sebelumnya, untuk tanaman cabai, untuk pemupukan dasar sudah saya taburkan juga. Untuk pengolahan bedengan pertama taburkan juga kapur dolomit, tapi pada umur atau masa generatif ini saya perlu memberikan kapur dolomit juga karena curah hujan yang begitu tinggi di tempat saya. Sudah beberapa minggu yang lalu curah hujan yang cukup tinggi, maka dari itu perlu saya berikan kapur dolomit untuk tanaman. Yang pertama, jikalau di musim hujan, alasan kita memberikan kapur dolomit atau penaburan kapur dolomit, baik itu ditabur maupun cara dikocor, alasannya itu untuk menetralkan atau menetralisirkan pH tanah atau keasaman tanah. Jadi sobat tani, jikalau kita perlu memahami bahwa jikalau pupuk apapun yang kita berikan terhadap tanaman tapi pH tanah tidak stabil, kemungkinan pupuk yang kita berikan tidak terserap atau tidak diterima nutrisi dengan baik oleh tanaman karena pH tanah yang terlalu tinggi atau tingkat asam yang terlalu tinggi. Maka dari itu saya akan memberikan kapur dolomit untuk memberikan netral, untuk menetralkan asam tanah. Baiklah sobat tani, tidak berlama-lama, bagaimana cara pemberian serta dosis dan takaran apa saja manfaat dari kapur dolomit itu. Untuk sobat tani semua, simak terus video selanjutnya. Baiklah sobat tani, inilah kapur dolomit, yang mana kapur dolomit ini juga sangat berperan aktif bagi tanaman karena di musim penghujan dan curah hujan yang cukup tinggi pada tanaman kita, maka pH tanah tidak stabil. Maka dari itu pada kali ini saya akan menggunakan kapur dolomit untuk menetral keasaman atau pH tanah. Dan manfaat lainnya dari kapur dolomit ini yaitu juga mengandung unsur hara kalsium. Jadi untuk sobat tani, untuk meningkatkan unsur kalsium juga bisa dipakai kapur dolomit. Kalau untuk pupuk dasar penaburan bisa kita taburkan juga kapur dolomit di atas bedengan. Dan sebelum saya menanam cabai kemarin, untuk pengolahan lahan, setelah kita lakukan pembuatan bedengan dan saya lakukan penaburan pupuk dasar, salah satunya dengan penaburan pupuk dolomit atau kapur dolomit. Dimana saat sekarang ini cabai saya sudah berumur kurang lebih 2 bulan lebih, bisa dikatakan sekitar 80 hari setelah pindah tanam, dan pertumbuhannya cukup subur. Maka dari itu kekhawatiran para petani yaitu jika curah hujan terlalu tinggi, maka sudah sepatutnya kita antisipasi agar apapun yang kita lakukan pemupukan, kemungkinan jikalau pH tanah tinggi atau tidak stabil atau keasaman tanah tidak stabil, jadi pupuk apapun yang sobat tani berikan kemungkinan tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Alasannya kenapa? Karena kita sebagai para petani perlu juga melihat
bagaimana unsur tanah atau kadar keasaman tanah yang ada pada tanaman kita. Jadi untuk menetralkan keasaman tanah, mungkin sebaiknya kita berikan kapur dolomit ini. Baiklah sobat tani, bagaimana cara pemberian beserta dosis takaran untuk penaburan dan pengocoran pada kapur dolomit. Oh ya, sebelumnya sobat tani, untuk pemberian kapur dolomit dan saya tanaman cabai setelah berumur kurang lebih 80 hari setelah sampai tanam, maka di sini saya tidak akan maksudnya tidak diberikan atau cara pemberiannya tidak dengan cara ditabur, akan tetapi akan saya lakukan dengan cara dikocor, karena curah hujan beberapa hari atau beberapa minggu belakang ini lumayan tinggi, dan curah hujan mungkin setiap harinya cuaca atau hari selalu hujan. Maka dari itu sekarang saya akan melakukan pengocoran pemberian kapur dolomit pada tanaman cabai. Baiklah sobat tani, simak terus video selanjutnya. Inilah sobat tani, maaf tadi saya tidak bisa memvideokan cara menaruhkan kapur dolomitnya karena tadi ada hujan sedikit. Baiklah sobat tani, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk dosis kapur dolomit ini saya gunakan ember yang berukuran 20 atau 25 liter. Jadi untuk dosis atau takaran kapur dolomit dengan cara dikocor, yaitu dengan dosis 200 liter air untuk 4 sampai 5 kg kapur dolomit. Jadi ini sebelumnya juga sudah saya campurkan 4 kilo ke dalam wadah yang berisi air 200 liter air. Jadi ini telah saya ambil dari wadah yang telah kita isi kapur dolomit dengan dosis atau takaran 4 kg ke dalam 200 liter air. Baiklah sobat tani, bagaimana cara, langsung saja kita aplikasikan cara pengocoran pada tanaman kita. Simak terus video selanjutnya. Inilah sobat tani keadaan tanaman cabai saya, yang mana sebagaimana telah saya sebutkan tadi, sudah berumur kurang lebih 80 hari setelah pindah tanam. Sebelumnya perlu juga kita lakukan pemberian kapur dolomit karena begitu curah hujan yang cukup tinggi di tempat saya. Sudah beberapa hari, bahkan 1 minggu lebih, setiap harinya hujan terus melanda di tempat saya. Jadi sudah saatnya untuk antisipasi agar pH tanah atau keasaman tanah selalu netral dan stabil. Sebelumnya sobat tani, pemanfaatan atau curah hujan yang cukup tinggi ini juga sangat berpengaruh kepada tumbuhnya jamur patogen, atau bisa terjadinya layu fusarium pada tanaman cabai kita. Maka dari itu langkah lebih bagusnya kita antisipasi untuk mencegah hal itu terjadi, karena bagi petani antisipasi dari pencegahan sangatlah perlu. Dan baiklah sobat tani, langsung saja kita lakukan pemberian kapur dolomit pada tanaman cabai kita. Baiklah sobat tani, inilah kapur dolomit yang telah kita
campurkan atau kita larutkan ke dalam 12 liter air, dan ini sudah saya ambil sekitar 20 liter air kurang lebih. Baiklah sobat tani, kita lakukan penyiraman atau pengocoran pada tanaman cabai kita. Sebelumnya ini takaran atau dosisnya saya gunakan yaitu 200 ml air per batang, jadi sekitar setengah dari botol ini kita lakukan untuk satu batang tanaman ya sobat tani. Dan selanjutnya kita lakukan akan saya lakukan untuk penyemprotan keseluruhnya. Baiklah sobat tani, itu saja yang dapat saya sampaikan seputar pemberian kapur dolomit dan manfaat kapur dolomit beserta dosis takaran kapur dolomit pada tanaman kita. Baiklah sobat tani, terlebih terkurang saya mohon maaf. Bagi sobat tani yang lain, bisa kita saling berbagi informasi seputar pertanian. Jikalau ada kesalahan atau saling kita berbagi informasi, silahkan tambahkan di kolom komentar. Baiklah sobat tani, itu saya dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Salam petani Indonesia, salam petani sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.